Ternyata bukan Amerika, Tiongkok, Vietnam, Thailand, atau India. Sampai hari ini, Malaysia adalah yang menanggung keuntungan terbesar dari perang chip antara Amerika Serikat dengan Tiongkok. Dalam hal investasi semikonduktor, Malaysia memang sudah lebih dahulu maju. Malaysia telah menjadi pusat pembuatan chip lebih dari setengah abad. Assalamualaikum, Elsa di sini. Hai guys, hai semua, halo tetangga, gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu, semoga bahagia selalu, dan semoga hari teman-teman semua selalu good day. Selamat datang di channel YouTube Elsa Widianti Putri. Kita udah membahas soal banyaknya perusahaan asing itu memilih pindah atau menempatkan brand mereka itu di Malaysia. Ada beberapa alasan yang mungkin menjadikan Malaysia itu terbaik untuk perusahaan mereka. Nah, ini ada video lagi yang pastinya bisa memberikan pengetahuan dan ilmu kepada kita semua, yaitu Malaysia pemenang sejati perang chip antara Amerika versus China, yang dimana di KTP atau IC Malaysia kan juga udah pakai chip gitu kan, kayak buatan Malaysia sendiri. Jadi boleh digunakan untuk jalan tol, ATM, dan semua data pribadi kita tuh ada dalam chip itu gitu. Kalau nggak salah aku pernah baca seperti itu gitu guys. Lebih aman sih kalau ada chip dalam KTP atau IC kita gitu guys. Jadi kita akan melihat videonya seperti apa guys. Ini dari channel Builder ID Ade Bagus. Langsung aja di subscribe. Tapi sebelum dimulai video reaksinya, seperti biasa aku mau ajakin teman-teman semua dulu untuk subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan update terbaru dari channel ini. Dan bagi teman-teman yang mau request, bisa banget DM di Instagram aku di @elsawidiantiputri. Yaudah, tanpa berlama-lama, tanpa membuang masa, jumlah kita mulai video reaksinya. Are you ready? Let's go. Kawan-kawan, bencana alam yang melanda Taiwan diduga mengganggu operasional TSMC secara signifikan. Artinya, kemungkinan besar akan ada kelangkaan chip canggih yang diproduksi oleh TSMC, termasuk chip AI Nvidia dan jajaran chip mobile. Kerentanan pasokan chip global akan semakin kompleks dengan adanya babak baru upaya saling jegal antara Amerika Serikat dengan China, termasuk upaya Tiongkok untuk mengurangi ketergantungan pada produksi chip Intel. Perang sengit antara Amerika dan Tiongkok berdampak signifikan terhadap eksistensi rantai pasok chip global, mulai dari supplier bahan baku hingga pada part hardware. Situasi ini memaksa produsen chip dan perusahaan-perusahaan teknologi untuk mencari alternatif mengamankan masa depan mereka. Sejumlah negara berlomba-lomba menjadi alternatif, di antaranya Vietnam, Thailand, bahkan India. Tetapi negara mana yang pada akhirnya akan memenangkan perang chip ini? Ternyata bukan Amerika, Tiongkok, Vietnam, Thailand, atau India. Sampai hari ini, Malaysia adalah yang menanggung keuntungan terbesar dari perang chip antara Amerika Serikat dengan Tiongkok. Malaysia dengan cepat menjadi magnet tujuan favorit bagi perusahaan-perusahaan manufaktur chip global. Intel misalnya telah berencana untuk berinvestasi sebesar 7 miliar US dollar. Pembuat chip asal Jerman, Infineon, juga akan berinvestasi sebesar 7 miliar US dollar. Wow. Nvidia, perusahaan yang terdepan dalam GPU kecerdasan buatan, akan mempersiapkan dana awal sebesar 3 miliar dolar. Masih ada perusahaan lain seperti Austria Atris, Texas Instruments, Ericsson Jerman, dan juga Lam Research dari Amerika Serikat. Langkah perusahaan Amerika Serikat ini ternyata juga diikuti oleh perusahaan teknologi dan perusahaan pendukung manufaktur chip asal Tiongkok. Jumlahnya tidak main-main, sekitar lebih dari 50 perusahaan asal Tiongkok telah berekspansi di Penang, Kedah, dan juga Perak. Pertanyaannya, Ini yang paling banyak mengapa kayaknya Malaysia menjadi tujuan utama dari perusahaan chip global? Iya. Dalam hal investasi semikonduktor, Malaysia memang sudah lebih dahulu maju. Malaysia telah menjadi pusat pembuatan chip lebih dari setengah abad. Wah, Pada tahun setengah 1972, sawah berlumpur di Penang menjadi fasilitas produksi pertama Intel di luar Amerika Serikat. Terpikat oleh zona perdagangan bebas dan pelabuhan pelayaran yang sibuk di Selat Malaka, Intel, AMD, Renesas, KZ Internasional, dan beberapa perusahaan multinasional teknologi lain menjadi pionir lembah silikon di timur. Malaysia telah menjadi rumah manufaktur yang cukup handal dalam hal perakitan, pengemasan, dan pengujian chip dengan tenaga kerja yang cukup murah, padat karya, namun menjadi bagian penting dari rantai pasokan manufaktur semikonduktor global.
Malaysia bahkan sudah menjadi eksportir semikonduktor terbesar ke-6 di dunia dan menguasai 13% pasar pengemasan, perakitan, dan pengujian semikonduktor global. Negeri jiran ini juga menyumbang 20% impor semikonduktor Amerika Serikat setiap tahun, lebih banyak dibandingkan dengan Taiwan, Jepang, atau Korea Selatan. Meskipun industri chip Malaysia hanya fokus pada rantai produksi kelas menengah dan kelas rendah, tetapi segera akan melakukan perakitan produksi chip yang lebih canggih. Banyaknya permintaan chip bertenaga tinggi di sektor-sektor seperti kendaraan listrik dan kecerdasan buatan berarti akan meningkatkan kualitas manufaktur chip di Malaysia menuju chip yang jauh lebih kompleks. Ekosistem, Terbaik konektivitas, dan infrastruktur chip yang ada di Malaysia merupakan daya tarik utama. Micron yang berbasis di Amerika Serikat meluncurkan fasilitas kedua untuk perakitan dan pengujian di Penang. Sementara Infineon, bekas anak perusahaan Jerman Siemens, akan menghabiskan dana hingga 5,4 miliar US dollar untuk melakukan ekspansi selama 5 tahun ke depan. Perusahaan ini sedang membangun lokasi produksi terbesar di dunia untuk chip silikon karbida yang banyak digunakan produsen kendaraan listrik. David Lessey, eksekutif AMS Osram yang berbasis di Penang, mengatakan diversifikasi rantai pasokan sudah dimulai sejak 2 tahun yang lalu. Situasi ini ikut melahirkan banyaknya startup lokal. Opstart, salah satu dari sedikit perusahaan Malaysia yang berspesialisasi dalam desain sirkuit terpadu, yang pada tahun lalu mulai terdaftar di Bursa Saham Kuala Lumpur, menyatakan bahwa 10 tahun ke depan investasi akan mengalir lebih deras karena perang dagang antara Amerika Serikat dengan China. Menariknya, bukan hanya perusahaan Amerika Serikat yang berlomba membangun pabrik chip di Malaysia, berbagai perusahaan teknologi tinggi Korea, Jepang, dan Tiongkok juga mulai berekspansi ke Malaysia. Khusus untuk perusahaan Tiongkok, mereka berupaya menghindari Jepang, sanksi Korea, Amerika Serikat agar tetap Tiongkok. bisa bekerja sama dengan berbagai perusahaan Amerika. Setidaknya ada 55 perusahaan Tiongkok daratan yang berbasis teknologi mulai mendirikan pabrik di Penang. Ini Berbagai yang paling perusahaan banyak ya, China guys. diberi Perusahaan pilihan asing. yang cukup sulit, dilarang menyuplai atau bekerja sama dengan perusahaan teknologi Amerika Serikat jika masih memproduksi di Tiongkok. Temicon misalnya, perusahaan yang membuat suku cadang seperti rangka mesin untuk Lam Research dan hybrid material di Amerika Serikat, mulai membuka pabrik di Malaysia dan memburu talent tenaga kerja. Mereka berebut para engineer lokal dengan perusahaan-perusahaan lain. Malaysia juga berpeluang menjadi negara yang melahirkan manufaktur chip open source terbaru yang sangat prospek dan murah, yaitu RISC-V, pesaing utama ARM. Star5 Teknologi yang berbasis di Shanghai adalah pemimpin Linux. dalam RISC-V, sebuah teknologi sumber terbuka yang digunakan di Tiongkok yang bersaing dengan desainer chip asal Inggris ARM. Star5 sedang membangun fasilitas di Penang, namun beberapa anggota parlemen Amerika Serikat sudah ingin membatasi perusahaan-perusahaan Amerika Serikat untuk berkolaborasi dengan proyek RISC-V. Peluang besar ini bukan berarti tanpa hambatan. Malaysia mengalami kekurangan tenaga kerja teknik yang cukup parah. Industri semikonduktor membutuhkan puluhan ribu karyawan teknik yang masih belum mampu disuplai oleh kampus-kampus. Zafrul, Menteri Perdagangan, menyatakan sektor listrik dan elektronik saja membutuhkan 50.000 insinyur, tetapi hanya 5.000 mahasiswa teknik yang lulus setiap tahun, dan banyak dari mereka menyeberang ke Singapura karena memperoleh gaji yang jauh lebih tinggi. Selain kekurangan talent, Malaysia juga bisa terseret dalam konflik geopolitik Cina-Amerika, meskipun peluangnya cukup kecil. Jika Amerika Serikat terus memperluas kriteria sanksi mereka, misalnya dengan memasukkan produk dan peralatan yang dibuat oleh perusahaan Tiongkok yang ada di Malaysia ke dalam daftar terbatas, maka Malaysia mungkin akan melihat cerita yang berbeda. Artinya, masih ada tanda tanya mengenai apa lagi yang bisa dilakukan oleh Amerika Serikat. Tetapi, pembatasan lebih lanjut mungkin akan menjadi kontraproduktif, mengingat kehadiran signifikan perusahaan-perusahaan Amerika di Malaysia. Sambil waspada terhadap ancaman, Malaysia harus fokus secara agresif pada pertumbuhan investasi kelas atas atau akan kalah terhadap persaing regional. Vietnam dan India sedang membangun industri semikonduktor mereka sendiri, seringkali dengan insentif negara yang jauh lebih tinggi dan lebih banyak insinyur yang tersedia.
Malaysia bisa menjadi hub teknologi penting yang menghubungkan relasi Amerika Serikat dan juga Tiongkok. Negara yang berbasis pada investasi teknologi tinggi akan memiliki posisi strategis secara ekonomi dan secara geopolitik. Namun, Malaysia juga memiliki sejumlah besar PR yang harus diselesaikan, yaitu menyediakan tenaga kerja terampil berkali-kali lipat yang mampu dihasilkan oleh seluruh universitas. Selain itu, potensi konflik yang kian menajam antara Amerika Serikat dengan Tiongkok selain menjadi berkah, juga bisa berubah menjadi ancaman yang cukup signifikan. Oke kawan-kawan, demikian. Terima kasih. Selain bisa menjadi berkah, bisa menjadi ancaman. Nah, mungkin itu menjadi sebuah peringatan juga, sebuah tanda supaya Malaysia juga harus memiliki strategi untuk mengatasi bencana tersebut, mengatasi masalah tersebut gitu guys. Oke, jadi meskipun memang banyak perusahaan asing yang minat atau membesarkan chip mereka di Malaysia, tapi tetap kesejahteraan, kemakmuran penduduknya, kemakmuran kesejahteraan rakyatnya itu juga tetap harus menjadi nomor satu ya, harus beriringan atau harus samalah untuk kemajuan Malaysia dan untuk kesejahteraan kehidupan rakyat Malaysianya juga gitu. Kenapa Malaysia ini banyak dipilih juga, salah satunya ya udah setengah abad ya guys, 50 tahun dalam bisnis semikonduktor, jadi pengalamannya juga udah luar biasa. Nah mungkin ini PR besar juga bagi Malaysia untuk menciptakan generasi muda yang paham dalam hal ini, paham dalam konteks chip ini gitu guys. Jangan sampai nih anak-anak muda Malaysia, anak-anak berprestasi Malaysia itu lari ke negara seperti Singapura yang adminnya bilang dengan gaji yang lebih besar gitu. Semoga Malaysia bisa menciptakan lebih banyak lagi nih pemuda-pemudi yang bisa membantu untuk kemajuan negara Malaysia gitu guys. Oke, untuk video kali ini semoga bisa memberikan pengetahuan untuk kita semua ya, seperti yang di judul katakan, sesuai dengan isinya, memang Malaysia adalah pemenang sejati soal chip ini guys. Karena udah setengah abad kan berkecimpung dalam dunia chip, ya Malaysia pemenangnya di Asia gitu. Good job. Oke, untuk video kali ini cukup sekian. Bagi teman-teman yang suka sama video ini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Dan kita ketemu di next video. Bye bye. Assalamualaikum.